dinten niki kula dados dalang kalih rencang Muhammad Faturrahman lan Arafa Rizky Pratama ngaturaken pagelaran drama musikal ingkang nyritakaken cincin lemah lembut kalih santri mariki Pepadang Nusantara. Nahnu min Sofil Asir Abdurrahman Ismahuli Anku Arifahum Al-Yaumi Ana Arafa Rizky Pratama Kamu Harik Ma'a Nafsi Raditya Putra Wa Muhammad Faturrahman Sanuridu Masrohiyatan Musikiyah Yawi Isotan Anil Khotam Wal Wahli Watil Mizil Lazi Sa'ado Nusantara Fil Mustaqbal. Kami dari kelas 10 Abdurrahman. Perkenalkan, saya Pak Muhammad Faturrahman. Hari ini saya sebagai dalang yang membantu Raditya Putra dan Arafa Rizky Pratama mengadakan pagelaran drama musikal yang menceritakan tentang cincin, rumput, dan santri yang kelak menerangi Nusantara. Sugeng mirsani, Marhaban fil musyahadah. Selamat menyaksikan keteladanan murid terhadap guru. Saat santri-santri sedang berzikir dan bersolawat dengan Kiai Khalil, ada salah satu santri yang terlihat ingin menjadi Kiai Khalil. Saat dia masuk, ada santri lain bernama Eko yang membantunya mencari Kiai Khalil. Setelah zikir pagi itu selesai, para santri-santri bersalaman dengan Kiai Khalil, kecuali Eko yang membawa Hashim ke Kiai Khalil yang ada di depan. Assalamualaikum, permisi Kiai, ini ada santri baru. Assalamualaikum Kiai, saya Hashim. Saya dari Jombang. Saya datang untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Waalaikumsalam. Ya sudah, kalau begitu Hashim, Kiai, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah Hashim, ini saya antarkan ke kamarmu ya. Terima kasih Kiai. Hashim dan temannya sedang berjalan di lapangan setelah beberapa hari menuntut ilmu di pesantren Kademangan. Assalamualaikum kalian berdua. Saya memberi amanah kepada kalian untuk membalas sapi dan kurban. Waalaikumsalam Kiai. Baik, kami akan melaksanakannya. Sesampainya Hashim dan temannya di kandang, Hashim langsung membawa 2 domba dan 1 sapi ke samping sawah, lalu memberi makan ke hewan ternak Kiai Khalil. Tetapi saat Hashim dan temannya sedang santai menunggu hewan ternaknya makan, ada kejadian yang sangat tidak terduga. Wah, ini udara di sekitar sejuk sekali. Iya ya, sejuk sekali. Loh, Hashim, kau rasa ada lo apa ini? Koyonya rubusnya masih ciki. Waduh, piye sih? Musim nanti ini. Hashim, ayo iki golek rubusnya. Mumpung Kiai durung ngerti.
Mereka mencari domba yang hilang itu sampai maghrib pun tiba. Sudah waktunya maghrib, dombanya masih belum ketemu sama sekali. Lebih baik kita menuju lagi saja. Sudahlah, udah malam dulu ya waktunya. Mari kita pulang saja, udah memberitahu Kiai. Mereka memutuskan untuk berbalik arah sambil membawa sapi dan domba. Tetapi saat perjalanan menuju asrama, mereka malah menemukan domba yang sedang dicari. Danang, bukan tentu domba yang kita cari. Iya ya, itu domba yang kita cari. Hasim, ayo kita ambil lagi sebelum dia kabur lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, dombanya ketemu. Mas, Mbak, nyuruh sewu, suruh jaga nomor sekarang dulu nih, yo. Ya Mas, Mbak. Setelah itu, Hashim dan temannya pergi ke asrama untuk memberitahu Kiai, sekalian memberi alasan kenapa telat sholat maghrib. Assalamualaikum Kiai. Kami sudah kembalikan sapi dan domba-dombanya kembali ke kandangnya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalian berdua telah menjalankan amanah dengan baik. Tapi kalian kenapa telah menunaikan sholat maghrib? Tadi salah satu dari dombanya hilang Kiai. Jadi kami mencarinya dari waktu sore hingga menjelang maghrib. Jadinya kami tidak sempat untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama santri-santri yang lain. Baiklah, jika alasan kalian berdua seperti itu, silakan menunaikan sholat berjamaah. Terima kasih Kiai telah memaafkan kesalahan kami. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saat pada Isya, Kiai Khalil mengadakan kajian rutin kepada santri-santrinya. Dalam Islam, mengunjing diibaratkan memakan bahkan saudara sendiri yang telah mati. Fitnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 91. Wal fitnatu asyadu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Demikian pula, bercanda yang keterlaluan atau melewat batas tidak hanya sia-sia, tetapi juga bisa membuat orang lain marah karena merasa tersinggung. Sekian kajian rutin dari saya. Semoga dapat dicerna dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Hashim keluar dari kamarnya untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi di depan kamar mandi, ia tidak sengaja melihat Kiai Khalil yang sedang merenung. Hashim pun menghampiri Kiai Khalil dan menanyakan apa yang sedang beliau renungkan. Assalamualaikum Kiai Khalil. Kiai, kenapa merenung? Waalaikumsalam Hashim. Saya barusan kehilangan cincin pernikahan saya. Astagfirullah, mau saya bantu cari nggak Kiai? Saya bisa meminta bantuan untuk mencari cincin itu dengan santri-santri yang lain. Oh iya, terakhir kali Kiai pergi kemana? Saya terakhir kali ke toilet untuk membuang air kecil. Tetapi saat saya keluar, cincin di jari manis saya hilang. Tolong ya Hashim, terima kasih sudah mau membantu saya. Hashim pun pamit kepada Kiai Khalil dan meminta santri lainnya untuk membantunya mencari cincin Kiai Khalil yang hilang tersebut. Tetapi yang ingin membantunya hanya Danang dan Eko. Setelah Eko, Danang
tidak menemukan cincin yang mereka cari. Sekarang Hashim, Danang, dan Eko sedang berdiri di depan kamar mandi dengan kebingungan. Kira-kira kita harus cari di mana lagi ya? Apakah kamu ide? Apa mungkin cincin itu masuk ke dalam toilet ya? Soalnya kita tidak menemukan sama sekali di kamar mandi. Waduh, kita harus ke setting tank dong. Ya sudahlah, tunggu lagi. Tapi jangan jadi dulu Kiai untuk bersihin hati tank. Dulu, saya tidak bisa membantu kalian. Soalnya saya tidak kuat nahan bau. Mereka berdua lalu meminta izin pada sang Kiai Khalil untuk masuk ke dalam septic tank pesantren tersebut. Setelah mendapatkan izin dari sang Kiai Khalil tanpa rasa jijik dan hanya karena mengharapkan keberkahan dari Kiai Khalil, Hashim dan Danang akhirnya masuk ke dalam septic tank dan mengeluarkan kotoran untuk mencari cincin yang dicari. Di tengah perjuangan mereka mencari cincin yang hilang tersebut, Danang mengeluh dan alhasil ia menyerah untuk mengeluarkan kotoran. Aku sudah capek mengeluarkan kotoran yang banyak ini. Setelah semua kotoran dikeluarkan dan kemudian cincin tersebut ditemukan, Hashim pun menyerahkan cincin itu kepada sang Kiai Khalil. Assalamualaikum Kiai. Ini cincin yang dijadikan Kiai bukan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu cincin yang saya carikan. Terima kasih wahai Hashim, karena kamu sudah menemukan cincin yang sangat berharga bagi saya. Aku ridho padamu wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Beberapa bulan kemudian, Hashim pun pergi untuk belajar agama di berbagai pesantren di Nusantara, seperti pesantren Sono, Siwalan Panci, Bangkalan Madura, dan Lamitan Turban. Setelah Hashim menyelesaikan studinya, ia beristikharah dan sowan ke Kiai Khalil untuk mendapatkan petunjuk sebelum keberangkatannya ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia menuntut ilmu di Mekah dan tidak lama kemudian menjadi salah satu imam besar di sana. Di saat suatu hari, Kiai Hashim pun mengadakan kajian di Mekah pada orang-orang di sana. Kiai Hashim tersadar bahwa di tengah barisan santrinya tersebut terdapat Kiai Khalil yang sedang ikut memperhatikan kepakarannya di bidang hadis yang diakui oleh gurunya itu. Bahkan Kiai Khalil tidak segan berguru tentang ilmu hadis kepada Kiai Hashim. Setelah pengajian kitab hadis tersebut selesai, Kiai Khalil beranjak pulang. Pemandangan bersahaja dan tawadu terlihat, yakni ketika Kiai Khalil hendak meraih sendalnya. Namun, Kiai Hashim berhasil mendahului untuk meraih sendal gurunya itu. Kemudian, ia memakaikannya pada kedua telapak kaki Kiai Khalil dengan rasa penuh hormat. Assalamualaikum Kiai Khalil. Waalaikumsalam. Mengajukan saja. Saya kira siapa? Masya Allah, mengapa kau di sini wahai guruku?
Saya memang gurumu dahulu, tetapi sekarang kamu yang menjadi guruku. Beberapa minggu kemudian, Kiai Hashim berpulang ke Indonesia dan disambut oleh para santri dan mendapatkan gelar Kiai dan Adrotus Syai. Di Indonesia, daerah Jawa Timur, Kiai Hashim mendirikan pesantren yang dinamakan Tubuh Ireng. Di pesantren itu pun, Kiai Khalil ikut menjadi santri. Cekap semanten carita saking kula, mugi-mugi saged dados wungi ilmu lan migunani dhateng kita lan panjenengan sedaya. Mugi kita sedaya saged dados tiyang kang manut lan nurut aturing guru, ikhlas lan santun marang tiyang perintah. Panjenenganipun boten gampil, namun insyaallah santrenipun saya kangge ikhlas ngorbani kesenengane piyambak damel guru. Boten mung pinter ngaji lan ngitung, namun sakit ngagai lan ngajeni guru. Hadza yafi minna wa na'malu an yakuna mufidan wa yazidu min al-ma'rifati lana jami'an. Na'malu an yakuna asqasya mudiin lil muallimin wa mukhlisin wa hadzalina ma'al qarin. Fal amru laisa sahlan li anna mudil min sholih la yujidu ila al-Qur'an wa lisal faqat wa yuqimul ustazahu. Cukup sekian cerita dari kami. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan manfaat bagi kita dan Anda semua. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang patuh dan menuruti perintah guru, ikhlas dan santun kepada semua orang. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah santri memiliki adab yang baik, ikhlas mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk kebahagiaan gurunya. Karena santri tidak hanya pandai mengaji dan berhitung, tetapi juga harus menghargai dan menghormati gurunya.